Malam itu, badai mengguncang pegunungan yang diselimuti kabut tebal. Petir menyambar seperti kilatan pedang di langit gelap. Sementara hujan deras menciptakan aliran sungai liar yang membelah hutan belantara. Di tengah deru badai, suara tangisan bayi terdengar samar, seolah memohon perlindungan di antara gemuruh petir dan raungan alam. Di dalam kegelapan goa yang berada di sisi tebing curam, seekor ular raksasa membuka matanya. Kalasora, makhluk gaib berusia ribuan tahun, adalah penjaga goa itu sekaligus pelindung alam di wilayah tersebut. Tubuhnya sepanjang puluhan meter dengan sisik hitam berkilau seperti batu obsidian. Matanya memancarkan cahaya keemasan, menembus kegelapan goa dan menatap ke arah suara itu. Penasaran, Kalasora melata keluar dari persembunyiannya, menerobos hujan dan badai. Sesampainya di tepi sungai kecil yang nyaris meluap, ia menemukan sebuah pemandangan yang tidak biasa. Seorang bayi tergeletak di atas batu besar, dibungkus kain usang. Bayi itu menangis tanpa henti, tubuhnya menggigil kedinginan. Tapi di dadanya tergantung sebuah kalung berbentuk ular berkepala dua. Kalasora mengenali simbol itu, lambang para penjaga. Gumamnya dengan suara yang rendah namun bergema. Bayi itu bukan manusia biasa. Dia adalah keturunan kuno yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Kalasora melilitkan tubuhnya di sekitar bayi untuk melindunginya dari hujan. Dengan hati-hati, ia membawa bayi tersebut ke dalam goa. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Bayi yang diberi nama Arya tumbuh besar di dalam goa yang gelap namun penuh keajaiban. Kalasora merawatnya dengan kasih sayang seperti seorang ayah. Ia memberinya makanan dari buah-buahan hutan, air jernih dari mata air tersembunyi, dan mengajarinya tentang keseimbangan alam. Arya, ingatlah, ujar Kalasora suatu hari, hutan ini adalah kehidupan. Setiap pohon, sungai, dan hewan memiliki peran penting. Kita hanya penjaga, bukan pemiliknya. Arya kecil mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia belajar memahami bahasa hewan, membaca angin, dan mendengarkan bisikan daun yang tertiup angin. Ia juga belajar ilmu sihir kuno dari Kalasora, kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib dan memanfaatkan energi alam untuk melindungi diri. Namun, meski hidupnya damai, Arya sering merasa ada sesuatu yang hilang. Ayah, kenapa aku berbeda? Kenapa aku tidak seperti manusia yang pernah kulihat dari jauh? Tanya Arya suatu hari. Kalasora menghela napas panjang. Karena kau istimewa, Arya, kau adalah pewaris keturunan agung. Orang tuamu dibunuh oleh manusia yang serakah. Mereka ingin mengambil kekuatan yang bukan miliknya. Aku menemukanmu di malam itu saat keluargamu dihancurkan. Arya terdiam. Ada rasa sakit yang tumbuh di hatinya, tapi ia juga merasa semakin kuat. Ia bersumpah dalam hati untuk menjaga alam dan mencegah kehancuran yang sama terjadi lagi. Ketika Arya menginjak usia 17 tahun, sesuatu yang buruk mulai terjadi di hutan. Pohon-pohon kuno yang berdiri megah mulai tumbang satu persatu. Sungai-sungai yang dulu jernih kini menjadi keruh oleh lumpur dan limbah. Hutan yang dulu penuh dengan suara burung kini sunyi. Kalasora memperingatkan Arya, manusia telah datang untuk merusak keseimbangan ini. Mereka mencari sesuatu yang lebih dari sekedar kayu. Mereka ingin menghancurkan goa ini dan mengambil kekuatan yang kita lindungi. Arya merasa marah, tapi ia tahu bahwa ia harus bertindak bijak. Dengan membawa jimat berbentuk sisik emas dari tubuh Kalasora, Arya meninggalkan goa untuk pertama kalinya.
Dunia luar ternyata jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Desa-desa yang ia temui di sekitar hutan terlihat porak-poranda. Penduduknya hidup dalam ketakutan, dikelilingi oleh para penebang liar yang bersenjata. Arya mulai membantu penduduk desa. Ia mengajarkan mereka cara menjaga hutan tanpa merusaknya. Ia juga memimpin mereka untuk melawan para penebang liar, meski hanya dengan peralatan sederhana. Namun, ancaman semakin besar. Para penebang liar dipimpin oleh seorang pria bernama Raka, memutuskan untuk menghancurkan desa-desa yang telah bergabung dengan Arya. Raka adalah sosok kejam yang tidak hanya ingin menguasai hutan, tapi juga mencari kekuatan mistis yang tersembunyi di dalamnya. Ketika para penebang liar menyerang, Arya dan penduduk desa melawan dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan makhluk gaib yang dipanggil Arya, mereka berhasil melindungi desa untuk sementara waktu. Namun, Raka memiliki senjata gaib yang mampu melukai makhluk-makhluk tersebut. "Jadi, kau anak dari keluarga penjaga itu?" ujar Raka ketika bertemu Arya di tengah medan perang. "Aku yang membunuh orang tuamu, dan sekarang aku akan mengakhiri garis keturunanmu." Arya melawan dengan seluruh kekuatannya. Dengan menggunakan jimat sisi emas, ia menciptakan perisai dari akar-akar pohon untuk melindungi dirinya dan penduduk desa. Namun, Raka terlalu kuat. Senjata gaibnya mampu menghancurkan segala penghalang. Di saat Arya hampir kalah, Kalasora muncul dari dalam goa. Tubuhnya bersinar terang, sisiknya memancarkan cahaya emas. Dengan kekuatan terakhirnya, Kalasora melancarkan serangan dengan memusnahkan Raka beserta pasukannya. Setelah pertempuran usai, Arya kembali ke desa. Penduduk menyambutnya sebagai pahlawan. Tapi Arya tahu bahwa tugasnya belum selesai. Kalasora yang telah melemah memberikan pesan terakhirnya. "Arya, aku telah melindungi hutan ini selama ribuan tahun. Sekarang giliranmu untuk menjaga keseimbangan ini. Ingatlah, kekuatan sejati bukanlah pada senjata, tapi pada keberanian dan kebijaksanaan." Kalasora kembali ke goanya untuk beristirahat selamanya. Arya dengan hati yang penuh tekad berdiri di tepi hutan memandang ke arah cakrawala. Ia tahu bahwa tantangan masih banyak, tapi ia siap menghadapi semuanya sebagai pewaris ular agung.